Memang seperti kita ketahui harga komoditas kita masih cukup baik dan pasca pandemi karena beberapa produsen utama dunia sedang mengalami supply disruption karena following up dari pandemi, itu juga memang menyebabkan demand terhadap produk impor Indonesia produk ekspor Indonesia itu memang mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu kita memang sesuai dengan prediksi kami dari BERI dan Areksa yang memang memprediksikan bahwa ekspor, kalau kisaran kami itu di kemarin proyeksi kami itu adalah 45,22 dan tadi ternyata lebih tinggi ya 40 sekitar 47% tadi ya. Nah, itu lebih tinggi. Nah, artinya tapi mendekati ya. Artinya memang kami memprediksikan bahwa ekspor itu memang masih cukup tinggi karena dibantu oleh naiknya harga komoditas gitu. Jadi memang selain naiknya harga komoditas, memang supply bottleneck di beberapa negara akibat dari pandemi di beberapa negara produsen utama telah dan kemudian juga ini jangan lupa bulan November Desember menjelang winter. Jadi ketika menjelang winter itu juga demand terhadap produk-produk seperti minyak nabati, kemudian produk-produk energi itu mengalami peningkatan. Jadi dibantu oleh harga dan juga dibantu oleh memang secara kuantitas demandednya itu memang mengalami peningkatan karena seiring dengan seasonality ini akan menjelang musim dingin seperti itu. Jadi memang ini sejalan dengan data-data proyeksi dari kami juga dan dari banyak ekonom juga memang sudah memproyeksikan bahwa ini kita ekspor masih dalam laju untuk meningkat. Baik, jadi sesuai data dan juga prediksi begitu ya, Bu Telisa. Tapi kalau kita Betul. perhatikan begitu ekspor non migas di sini juga mencapai 94,17%. Apakah memang Anda memprediksikan terkait itu dan juga bagaimana prospeknya ke depan untuk ekspor non migas sendiri? Apakah memang akan meningkat lagi angkanya ataupun malah justru sebaliknya? Ya, kalau kita lihat memang kan gini ya, kita melihat China ini sebagai produsen utama di dunia untuk non migas juga ya, untuk produk-produk manufaktur misalkan itu kan di China utamanya. Nah, China sendiri kan sedang mengalami stagflasi. Potensi untuk stagflasi atau terutama juga inflasi yang cukup tinggi. Bahan baku Cina juga sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu meningkatnya ekspor non migas kita juga tidak lepas dari kondisi China yang memang sedang mengalami bottleneck kondisi di dalam IPM mereka. Karena kalau kita lihat indeks produksi manufaktur di China itu mengalami penurunan. Nah, ini juga menjadi suatu potensi untuk Indonesia ya, karena ada barang-barang tentu yang substitusi. Nah, ini kalau kita melihat sih prospek ekspor non migas kita makin meningkat juga seiring dengan pulihnya permintaan. Nanti kan 2022 juga kalau kita lihat kan kalau asumsinya varian Omicron ini terkendali, itu kan bisa pemulihan ekonomi global juga menjadi lebih baik. Nah, demand terhadap produk-produk ekspor non migas kita juga tentunya cukup baik gitu. Nah, tapi memang yang perlu kita lihat adalah impornya juga. Nah, makanya data impor nanti kita tunggu juga seperti apa. Karena jangan lupa juga bahwa ekspor kita itu juga banyak komponennya dari impor. Nah, ini yang karena ini merupakan suatu kesatuan ya, semacam apa istilahnya global value chain. Jadi saling terkait input dengan output. Nah, ini dalam jangka pendek mungkin kita masih punya stok untuk bahan baku ya, artinya belum mengalami kenaikan. Nah, itu tapi nanti dalam jangka menengah itu kemudian juga bisa naik juga harga bahan baku kita untuk produk ekspor. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi nanti ke demand dari produk-produk ekspor yang non migas. Tapi kalau dari sisi demand-nya sendiri, dari sisi daya beli masyarakat global itu kan juga harusnya mengalami peningkatan karena seiring dengan pandemi yang lebih terkendali dan 2022 itu kan diproyeksikan bahwa perekonomian dunia ataupun perekonomian domestik akan lebih pulih gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa prospek non migas ini juga masih cukup baik ke depannya seiring dengan perbaikan pemulihan ekonomi baik di global maupun di domestik gitu. Karena tema kemarin JP Morgan juga sudah mengeluarkan. Jadi setelah individu ini banyak saving nih, banyak WFH dan ini nanti kemudian kalau 2002 mobilitas sudah membaik, nah itu mereka akan spending gitu. Jadi kalau misalkan spending itu juga merupakan peluang bagi industri non migas kita. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya